Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 51, qauluhu wa qallud dafni ayyakuna fi khufratin yamtamna'u zuhura raihatil mayyiti wa tasunu jismahu min aklis sibai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallud dafni utawi luwe kithike mendem iku ayyakuna yento ono sapa mayit iku ayyakuna yento ono sapa mayit iku fi khufratin ing dalem luang iku fi khufratin ing dalem luang sifate khufrah tamna'u kang nyegah apa khufrah tamna'u kang nyegah apa khufra zuhura raihatil mayyiti ing perteloni ambuni mayit watasunu lan ngreksa apa khufra jismahu ing awake mayit min aklis sibai saking oleh mangan satu gala wa akmaluhu utawi luwe sempurnani dafni iku ayyakuna yento ono apa mayit iku ayyakuna yento ono sapa mayit iku fi lahdhin ing dalem luang landak ingkana lamun ono apa al ardu bumi iku kawiyatan atos iku kawiyatan kuat wa fisikin lan ing dalem luang cepuri ingkanat lamun ono iku roh rihwatan empuk opo ardi ingkanat lamun ono opo ardu iku rihwatan empuk opo ardi wa ayyuwasi alan yento den jembaraken opo kullum minal lahdi wasyiki lan wa ayyuwas sa'alan yento den jembaraken opo kullun minal lahdi wasyiki kodro komatin kelawan sak kira-kirani sak pengadeg kodro roh komatin kelawan kira-kirani sak pengadeg wabastotin lan sak pengawi wayajibulan wajib opo ayyud ja'ayento cepuri apa yudjayento den turakan sopo al mayyitu mayyit wayajibulan wajib apa yudjayento den turakan miring sopo al mayyitu mayyit dimana fi qabrihi ing dalem kuburani mayyit ala jambihi ing atase lambungi mayit wa ayyu wajjahalan yento den depaken sapa mayit lil kiblati maring kiblat Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallud dafni ayyakuna fi khufratin tamna'u zuhura raihatil mayyiti wa tasunu jismahu min aklis sibai. Sekarang masalah mengubur mayit. Jadi lebih sedikitnya mengubur mayit adalah
mayit itu diletakkan di suatu lubang yang bisa mencegah pada baunya mayit dan bisa mencegah dimakan hayawan buas. Di lebih sedikitnya. Jadi kalau sekarang bisa tidak mungkin dimakan hayawan buas kalau dalamnya setengah meter. Nah, setengah meter itu sedikit, 60 cm seumur. Nah ini sudah bisa baunya mayat nggak kedengaran keluar, nggak kelihatan, nggak ada bau sama sekali, dan tidak mungkin bisa dimakan oleh hayawan buas. Itu sudah perkiraan di sini. Jadi yang penting bisa mencegah kepada baunya mayat dan tidak bisa dimakan oleh hayawan buas. Itu yang lebih sedikit. Sedangkan wa akmaluhu ayyakuna filah dan ingkanatil ardu qawiyan wa fisikin ingkanat rihwatan. Sekarang yang lebih sempurna bagaimana? Lebih sempurnanya mengubur mayit adalah dimasukkan ke luang landa itu atau luang landa itu berarti kuburan digali dulu, digali perkiraan wa ayyu wasa'alan yento den jembaraken opo kullu minal lahdi wasyiki wa yu'amma kolan den jeroaken opo kullu minal lahdi wasyiki kodro komatin kelawan kiro-kiro nisa pengatet wabas toten lansa pengawi Jadi lebih sempurnanya cara mengubur mayit supaya menggali kuburan nanti dalamnya diperkirakan orang itu sak pengatik sak pengawi. Artinya apa? Artinya itu berarti dalamnya itu sekira orang yang tidak terlalu tinggi, tidak pendek itu bisa masuk dan sampai segini, berarti berdiri di depan di dalam kuburan nanti sampai segini. Jadi ini pengawasan sampai sini. Itu dalamnya, ingat orangnya itu jangan terlalu pendek, orang yang sedang ukurannya. Orang yang sedang ukurannya kurang lebih berapa, paling tidak ya 1,5 meter lebih di sana misalnya. Itu dalamnya. Kemudian nanti bisa kalau memang tanahnya itu keras, berarti supaya mayit itu diletakkan sebelah kanan. Jadi sebelah baratnya itu dikasih lubang sekira mayit bisa masuk. Dan ini ingat wayu as-sa'ah. Jadi kuburannya itu jangan disempitkan, agak longgar. Kemudian kalau memang tanahnya itu tanah yang keras, dari sebelah bawah itu dikasih lubang sekiranya mayit nanti bisa masuk ke dalam lubang tersebut. Atau ini tanahnya itu basah, tidak kuat, tidak tahan. Jadi seumpama kalau dari sebelah barat bisa ambruk, maka caranya mayit itu di tengah. Jadi ini kuburan, tengah-tengah itu ini kuburan sekian. Nah kalau luang cepuri itu berarti galinya itu bukan ke samping tapi ada di tengah-tengah, nanti di agak ke dalam, sehingga diperkirakan mayit itu bisa masuk ke dalam tertutup. Oke.
Ingat, kalau memang tanah itu tanahnya ada yang keras, seperti kalau daerah ini kadang-kadang ada suatu daerah itu ketika diganti keluar air, nah ini kalau keluar air mestinya itu dikasih dimasukkan dalam peti. Dan nanti ini kalau memang seperti itu, mayit ada di tengah. Mayit di tengah nih, kalau memang tanahnya itu tidak keras, tidak kuat. Wa yajibu ayyurja al-mayyitu fi qabrihi ala jambihi wa ayyuwajjaha lil qiblati. Dan nanti mayit itu cara meletakkan mayit di dalam kuburan, mayit itu supaya ditidurkan miring, dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat, menghadap kiblat, dihadapkan ke kiblat. Ini yang wajib nih. Jadi berarti kalau di sama, biasanya kalau memang itu ya ini cepuri ya, luangnya luang landak, berarti ada di sebelah lubangnya itu sebelah barat, nanti mestinya biasanya itu dikasih penahan pakai tanah. Jadi ini supaya dihadapkan ke kiblat. Ingat, mayitnya sekarang bagaimana? Nah, mayit itu tanahnya empuk. Berarti kalau tanahnya empuk itu lubangnya ada di tengah-tengah. Mayitnya gimana? Menghadap kiblat. Jangan menghadap ke atas, sama menghadap ke kiblat. Ingat, menghadap ke kiblat mayitnya. Dan nanti masalah tali pengikatnya itu jangan lupa supaya dibuka, entah yang ada di kepala, di paha niki, di paha punggung, atau yang ada di kaki, supaya dibuka pengikatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunnatu utawi sunnati, wasunnatu utawi sunnate iku ayyakuna yento ono, iku ayyakuna yento ono opo ittija tidur miring tadi iku alal jambi ing ngatasé lambung al aimani kang tengen, al aimani kang tengen opo jambi, wa ayyu rasalan yento den sirati opo kubruhu kuburani mayit bima in kelawan banyu, bima in kelawan banyu ing baridin kang adem opo main, wa ayyulak konalan yento den talkin sopo mayit ba'da dafnihi ing dalem sause mendem mayit, ing dalem sause mendem mayit ingkana lamun ono sopo mayit iku mukallafan mukallaf, iku mukallafan mukallaf, wa yu'azzalan den ta'iziyai lan yento den takziyai sopo ahlu keluargani mayit, sopo ahlu keluargani mayit ba'da mautihi ing dalem sause matine mayit ila salasati ayyamin tumeka maring telung dino, ila salasati ayyamin tumeka maring telung dino. Wala yajuzu bismillahirrahmanirrahim. Sunnatnya mengubur mayit itu adalah mayitnya itu dimiringkan. Ingat, kepala ada di utara, dimiringkan pada lambung yang kanan. Ini lambung kanan yang sebelah sini, berarti miringnya miring ke sini nanti, menghadap ke kiblat, mayit dimiringkan. Wa ayyurasa qabruhu bima imbaridin, jika wa ayyulakona lan yento. Jadi kalau setelah dikubur dan ditalkin, nanti di atas kuburannya itu disiram dengan air yang dingin, disiram dengan air yang dingin. Jadi sunatnya itu mayit supaya dimiringkan ke kanan. Jadi artinya apa?
lambung itu ada sebelah kan, berarti miringnya ke sini. Jadi niki mayit, seumpama ini mayit, ini menghadap ke sini, ini menghadap ke sini, menghadap ke kiblat. Jadi setelah ini wa ayyulaka, setelah dikubur, ditalkin, kemudian disiram dengan air dingin, biasanya campur dengan bunga. Setelah itu disiram pakai kuburan, disiram dengan air yang dingin. Jadi biasanya ini bunganya diberi air, nanti disiramkan ke atas kapan? Setelah selesai ditalkin. Wa ayyu azza ahluhu ba'da mauti ila salasati ayyamin wala yajuzu dafnu mayyitin fi qabrin. Jadi sunatnya setelah mayit itu nih habis mayit dimasukkan, ditutup dari sebuah, nanti dikasih bagaimana sekiranya tanah itu tidak mengenai kepada mayit, berarti nanti biasanya itu dikasih kayu sebagai penutup antara penghalang antara tanah dengan mayit. Jadi kalau memang nih wa ayyulaqatin talqin, ditalqin mayit, ditalqin itu kalau memang mayitnya itu mukallaf, artinya Islam, balik, punya akal. Jadi kalau ternyata ini gimana, mayitnya itu sudah dewasa, berarti ya harus ditalqin. Dan nanti wa ayyu, jadi ka ingkana lamun on sapa mayit iku mukallafan, mukallaf. Jadi kalau memang niki mayitnya itu mukallaf, isbalik, Islam, akil, balik, itu namanya mukallaf. Wa ayyu azza lan yenta ta'ziyai sapa ahluhu, keluargane mayit, ba'da mautihi ing dalem sause matine mayit, ila salasati ayamin tumeka maring 3 dina, ila salasati ayamin tumeka maring 3 dina, wala yajuzulan ora wenang, wala yajuzulan ora wenang dafnu mayyitaini, mendem mayit loro, fi kubrin ing dalem kuburan siji, fi kubrin ing dalem kuburan siji, wala yunshaku yunsyak yun basuh, wala yun basulan ora kena den keduk opo al kubru kuburan. Kita ulangi, wala yakunulan ora ono opo dafnu mayitin, mendem mayit loro, fi kubrin ing dalem kuburan siji, wala yun basulan ora kena den keduk, wala yun syakulan ora kena den keduk opo al kubru kuburan, qabla bilal mayyiti, qabla bilal mayyiti ing dalem sadurungi ajure mayit, ing dalem sadurungi ajure mayit, lidafni mayyitin krono mendem mayit, lidafni mayyitin krono mendem mayit, akhara kang wene awairihi utawa liyani dafni mayyitin akhar illa lid-darurati angin krono darurat, illa lid-darurati angin krono darurat. Wala yajuzu dafnu mayyitatin fi kubrin. Jadi di dalam mengubur mayat itu tidak diperbolehkan satu lubang diisi lebih dari 10 orang, nggak boleh. Dan sunatnya nih, keluarganya itu ditakziahi, pergi ke sana sekalipun tidak membawa barang. Oh, saya mau doa, tidak ada, tidak punya uang, ya nanti orangnya saja hadir ke sana. Niat menghormati.
niat menghormati kepada mayit. Jadi wala yajuzu dafnu mayyitatin, dan tidak boleh mengubur dua mayit di dalam satu lubang. Wala yunsaddu wala yumbasu lan ora kenudan kedhok apa al-qabru kuburan qabla bila ing dalem sadurunge acure mayit. Qabla bilal mayyiti ing dalem sadurunge acure mayit. Lidafni mayyitin krono mendem mayit akhara kang weneh sapa mayit au ghairi to liyan illa li daruratin angin krono darurat. Wala yajuzu dafnu mayyitaini fi qabrin. Jadi tidak boleh mengubur mayit satu lubang itu diisi lebih dari satu, kecuali dalam keadaan darurat. Wala yumbasu, dan kuburannya itu sebelum mayitnya hancur jangan digali lagi. Jangan digali lagi. Jadi kalau mayit sudah dikubur, tidak boleh mayit itu digali kuburannya, kemudian ngaji nggak bisa. Qablah balilal mayyiti. Jadi tidak boleh dibongkar sebelum mayitnya itu hancur. Kalau sudah hancur terserah, tidak masalah. Tapi ingat, ketika mayitnya itu tidak hancur, kemudian nih wala yusa. Jadi sebelum mayitnya itu hancur, maka tidak boleh membongkar kuburan. Karena untuk mengubur orang tuanya beli mi'au, saya ulangi, lidaf di mayitin. Jadi tidak boleh menggali kuburan yang sudah ada orangnya itu ditambah satu, atau Bismillahirrahmanirrahim. Jadi niki bala qabla bila al-mayyit lidaf ni mayyitin akhar au ghairihi illa lidaruratin. Jadi kuburannya itu tidak boleh dibongkar. Nah, untuk apa? Untuk dikasih mayit lagi tidak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat tidak punya tidak ada lagi kuburannya penuh, maka boleh kalau demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi niki masalah mengubur mayit. Jadi niki cara mengubur mayit, menggali kuburan dulu. Kalau bisa niki kuburannya agak luas, jangan terlalu sempit, agak dilebarkan. Kemudian dalamnya itu seberapa dalamnya itu pengatur sama mengukur orang yang tingginya sedang dan masuk ke dalam sampai segini. Pengatur di sini berdiri tegak sampai gini di sini. Jadi gimana? Lebih sedikit ininya menghadap kiblat. Jadi tidak boleh mengubur mayit dua di dalam satu lubang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kecuali kalau ke dalam keadaan darurat boleh isi dua, berapa mayitnya itu terlalu banyak dan sulit untuk dipisahkan. Untuk menggali satu itu kesulitan.
tempatnya tinggal sedikit, itu gimana? Boleh. Jadi kalau demikian jangan dibongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati utawi iku kitab nerangaken zakat. Kitabuz zakati utawi iku kitab nerangaken zakat. Anwa'uha utawi piro-piro warnani zakat. Anwa'uha utawi piro-piro warnani zakat iku kathiratun akeh. Iku kasiratun akeh. Faminha muka iku setengah sangking zakat. Faminha muka iku setengah sangking kasirat zakatul zahabi utawi zakate emas wal fiddati lan perak. Opo faminha muka iku setengah sangking kasirat zakatul zahabi utawi zakate emas wal fiddati lan perak. Wahia utawi zakatul zahab iku wajibatun wajib alaman ing ngatasé wong sila iman malaka kang miliki sapa man alaman ing ngatasé wong masalan kang malaka kang miliki sapa man isrina ing 20 apani miskolan miskole minaz zahabi saking emas al khalisi kang murni opo zahab au mi'atai dirhamin utawa 200 dirham minal fiddati saking perak al khalisati kang sempurna opo fiddah. Wahalal haulilan dilewat setahun wahalal haulilan nalika lewat umur setahun. Wahia utawi zakatul zahab iku fi milki ing dalem miliki 3 buatah yakhrujulan metu min dalika saking mengkunu jadi koyak lu jangan metu min dalika saking mengkunu apa ini zahab wal fiddah. Wahia utara wal fiddah utai fiddah iku fi mulki dalam pengarepe rubel. Wayak rujulan metu wahum utawi mi'atai isnaini ki iku fi milki ing dalem miliki man ing dalem oleh miliki man wa yakhruju lan metu min zalika saking mengkunu zahab wal fiddah apa rubu'ul usuri seprapate 10 seprapate sama dengan 1/40 wama kita zakat. Jadi di sini menjelaskan masalah zakat. Di zakat itu banyak macamnya, ada yang zakatnya emas, ada zakatnya perak. Wahia wajibatun ala mammalaka. Jadi ini masalah zakat itu wajib bagi orang yang memiliki 20 miskol. 20 miskol minaz zabi al-khalis au mi'atai dirhamin. Jadi sekarang masalah kitab keterangan tentang zakat. Jadi zakat itu banyak sekali macam-macamnya. Sebagian zakatnya emas dan perak. Wahia wajibatun alaman
lama malaka isrina misqala minal zahabi wal fiddah wa minal zahabil khalis au mi'atayn dirham. Jadi kitab ini menerangkan tentang zakat. Jadi zakat itu banyak sekali, termasuk zakatnya emas, zakatnya perak. Wahia wajibatan, jadi diambil itu hukumnya wajib, tapi ingat diambil dan diserahkan kepada orang yang bersangkutan. Au mi'atai dirhamin, dari kami cukup sekian, apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.